Haleluya, puji Tuhan, kita bisa berjumpa lagi dalam program Renungan Tengah Minggu. Khususnya Bapak, Ibu, Saudara-saudara anggota Jemaat GPDI Maranatha yang saya kasihi. Mungkin juga ada Bapak-bapak, Ibu-ibu, serta saudara-saudara yang lain yang turut serta mendengarkan renungan pada hari ini. Semoga semua diberkati. Hari ini saya ingin menyampaikan renungan firman Tuhan dengan judul Hidup ini adalah kesempatan. Seperti judul lagu saja ya. Saya yakin Bapak, Ibu, Saudara-saudara sudah hafal lagu ini ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan dan seterusnya. Puji Tuhan, mari kita akan bersama-sama membaca di dalam suratan Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-16. Berbunyi demikian, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, hidup ini hanya satu kali saja. Dan Alkitab berkata, hidup kita ini hanya satu kali, lalu kita mati satu kali, kemudian kita dihakimi. Seperti yang tertulis dalam kitab Ibrani yang berkata, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Itulah sebabnya bahwa hidup kita sekarang ini adalah apa? Kesempatan untuk memilih. Apakah kita ingin menjadi anak Bapa yang maha tinggi itu atau tidak? Hidup kita sekarang ini juga gak lama, tapi hanya singkat saja. Sebab berlalunya itu buru-buru, cepat sekali. Demikianlah pemazmur berkata ya dalam Mazmur 90 ayatnya yang ke-10, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Oleh sebab itu, janganlah kita menunda-nunda untuk bisa mempersembahkan seluruh hidup kita bagi Tuhan. Dan jangan kita mengeraskan hati. Janganlah kita menjadi orang yang bebal, orang yang bandel, hidup dalam situasi yang kurang menyenangkan ini, yaitu hidup di situasi pandemi seperti sekarang ini. Kita telah mendengar, ya, sudah ada banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang menjadi korban dari pandemi ini. Makanya, selagi kita masih punya kesempatan, mari kita pakai hidup kita ini untuk melayani Tuhan. Dan jangan biarkan waktu itu berlalu begitu saja. Injil Yohanes pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-4 berkata demikian, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Sebab itu, ya, waktu itu tidak akan pernah kembali. Itulah sebabnya jangan sampai kita sia-siakan kesempatan ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kita harus benar-benar serius dalam hal ini. Kesempatannya itu hanya sekali jalan saja. Nah, sebelum kita tidak berdaya lagi, mari kita persembahkan seluruh hidup kita ini. Mari kita pakai hidup kita ini untuk bisa menjadi berkat. Mari kita terus belajar membenahi diri kita ini, ya. Untuk apa? Untuk tidak hidup dalam kedagingan, hawa nafsu duniawi lagi. Mari kita arahkan hidup kita untuk hidup terus dipimpin oleh Roh Kudus.
Sehingga apapun yang kita lakukan itu akan dibawa kepada seluruh kebenaran, di mana Tuhan itu akan disukakan dalam setiap perbuatan-perbuatan kita. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, hidup kita ini memang ya seperti mimpi. Hari demi hari berlalu terus, dan tidak terasa, tahu-tahu kita semuanya ini sudah menjadi tua. Mari, sebelum kita tidak berdaya lagi, di mana kesempatan di sisa umur hidup kita ini, mari kita gunakan untuk melayani Tuhan. Ya, kita melayani Tuhan itu bisa dalam segala bidang, tidak hanya di dalam gereja saja. Oleh sebab itu mari kita terus dukung pekerjaan Tuhan melalui seluruh jalan hidup kita ini selagi masih ada kesempatan. Kiranya kebenaran ini boleh mengingatkan kepada kita semua. Mari kita hadapi hari ini dengan terus mengingat bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk berbuat bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.